الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلق الأولين ثم نتبئهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر مألوم فقدرنا فنعم القادرون. Siapa yang udah ngerasain enak ngebayanginnya. Kalau tahu artinya ngebayangin urutannya pakai cerita, jadi lebih nikmat. Dan ini adalah kecelakaan bagi orang yang mendustakan. Nanti di hari kiamat bakal celaka. Kenapa mendustakan? Alam nakhluqum min ma'in mahin. Bukankah kami telah ciptakan kalian dari tetes air yang hina, sperma. Faja'alnahum fi qararin makin. Lalu kemudian kami jadikan tetes sperma tadi bertemu dengan sel telur ovum disimpan di rahim fi qararin makin dalam tempat yang amat kuat, yang kokoh. Ila qadarin maklum, dari sperma itu ketemu ovum hingga membuahi, lalu kemudian dia menjadi zigot, dia kemudian menjadi janin, dia kemudian menjadi bayi, terus sampai waktu yang sudah Allah tentukan. Dan kata Rasulullah SAW, kalian diciptakan dalam 40 hari. Lalu kemudian 40 hari lagi dalam bentuk mudghah. 40 hari dalam bentuk alaqah. Jadi 120 hari totalnya. Lalu kemudian ditiupkan ruh oleh malaikat yang diperintahkan. Ditetapkan 4 ketetapan. Ditetapkan rizkinya, kemudian umurnya, amalnya, nasib. Dan antar cari PR sama ayah bunda. Hadis tentang penciptaan manusia itu. PR pertama. Dan sebelum lahir, ayah bunda rezeki sudah Allah tetapkan. Jadi jangan pernah khawatir. Jodoh sudah Allah tetapkan. Nasib sudah Allah tetapkan. Faqadarna fani'mal qadirun, dan kami tetapkan. Dan kami yang sebaik-baiknya menetapkan, kata Allah Subhanahu. Sebelum lahir semuanya sudah Allah bereskan. Bahkan jangankan sebelum itu, 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, alam semesta ini, semuanya sudah tertuliskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hadis qudsi yang perlu ayah bunda cari lagi. Jadi yang sakit jangan ngeluh, yang susah jangan ngeluh, yang lagi sempit jangan ngeluh. Semuanya sudah Allah tetapkan. Demikian juga yang lagi lapang, yang lagi di atas, yang lagi berkuasa. Jangan juga jumawa. Nah, karena apa? Karena kita diciptakan dari setetes air yang hina.
Kayaknya asik kalau kita ngedengerin pagi ini penjelasan tentang penciptaan manusia dari Dr. Objin. Di kelas online ini ada yang Objin nggak? Setahu saya yang dokter sih ada Dokter Rina, ada Dokter Suci, ada Dokter Oki, ada Dokter Syarifah Badrus. Kira-kira kita mau Ya, ngedengar dari penjelasan siapa nih? Dari Oma dulu dah. Oma jelasin dulu dokter Oma. senior. Bagaimanakah ini ayat Allah menceritakan tentang objin. Nah, ada Dokter Vivi, Dokter Akbar, banyak. Oma dulu, buka mic-nya Oma. Kita mau ngedengerin penjelasan Oma dulu. Tentang sperma, kemudian ketemu sama ovum. Yuk silakan Oma. Mic-nya ketutup lagi Oma, buka dulu. Belum kebuka juga kayaknya. Mic-nya Oma. Tuh, Dokter Akbar objin. Habisin Dokter Akbar setelah Oma. Nggak kebuka ya Oma. Ada Usbab. Suaranya Oma. Belum kebuka mic. Ya udah nggak apa-apa. Dokter Akbar kah? Ada nggak Dokter Akbar? Bunda Betty? Jadi tadi pagi jam 3 ada berangkat. Mungkin dia Oh, nggak udah Pak bisa. berangkat. Ah, Ya udah. Ini dokter siapakah yang mau menjelaskan? Dokter Dokter Rina, Sadirman. Dokter Sadirman. Dokter Sadir. Dokter Uci aja. Jelasin Dokter Uci. dokter gigi. Nggak Halo, apa-apa tahu, udah pernah belajar kalau gigi spesialisnya. Dokter Umumnya udah. Lucy, Dokter Lucy aja. Dokter Lucy, ya dah, Dokter Lucy. ada Usbob hadir, Ayo izin. Dokter Lucy, silakan jelasin. Terima kasih Usbob, Bismillah. Ini yang sepanjang saya tahu ya Usbob dan Iya. Ayah Bunda. Jadi sejauh pengetahuan saya memang bahwa sebelum bertemu sel sperma dengan sel ovum juga itu sebetulnya Allah kan sudah menetapkan sebagai makhluk hidup di masing-masing pasangan yang sebelum dipertemukan ya. Jadi begitu menikah, kemudian sel sperma yang jutaan itu bertemu dengan sel ovum dalam beberapa hari dan itu baru akan bertemu apabila dalam masa subur. Kira-kira 14 hari sebelum menstruasi di berikutnya, di bulan berikutnya. Jadi kalau sel sigot, sel sperma tadi masuk ke dalam eh, apa namanya rahim pun tidak akan bertemu dengan ovum apabila bukan masa subur. Jadi masa suburnya itu adalah kira-kira 14 hari sebelum menstruasi yang akan datang. Jadi kalau LDR itu kenapa sulit hamil ya diantaranya salah satunya itu. Jadi harus mengetahui masa-masa subur. Begitu bertemu sel sperma dengan sel ovum kemudian menjadi sigot itu hanya satu saja yang Allah tetapkan sehingga yang lainnya itu dikeluarkan dibuang dan kita semua termasuk salah satu di antaranya yang menjadi sigot tadi dan kemudian dalam sekian hari sel sigot ini menempel pada dinding rahim dan dinding rahimnya yang kokoh ini pun sudah Allah tetapkan tempatnya karena ada yang abnormal, yang kelainan apabila letak dinding rahim yang seperti lampu bohlam itu menempelnya di bagian atas yang paling kokohnya. Jadi kalau menempel di bagian bawah atau bagian-bagian lain, itu secara anatomi akan mudah keguguran dan akan nutrisinya juga terganggu sehingga lokasi rahim yang kokoh pun tempatnya itu tertentu di bagian atas gitu. Kurang lebih seperti itu Usbob. Jadi pertemuan antara sel sperma dengan sel ovum di dalam tuba atau saluran tuba falopii tadi, kemudian dia setelah bertemu turun dan kemudian menempel di dinding rahim tadi di bagian atas. Jadi ada waktu-waktunya. Untuk periode-periodenya saya sudah lupa dok berapa harinya gitu Usbob. Terima kasih Usbob. Iya, insya Allah. Kalau pagi-pagi kita dapat kuliah nih dari ahli. Keren. Jadi udah tadaburnya sudah kelar sudah sama Dokter Lucy. Jangan Jadi Usbob dari sisi agamanya. ya jadi itu saya ngebayangin tuh katanya kalau ada juga
Dr. Lucy, kalau disimpannya sperma ketemu ovum, nyimpennya nggak di rahim. Jadi katanya di luarnya, disebutnya anggur apa ya? Itu beda lagi kalau hamil anggur itu hamil yang tidak ada isinya sehingga isinya itu hanya gelembung-gelembung. Nah, itu harus dikeluarkan, harus dibuang. Tapi kalau pertemuan antara sel telur ovum tadi dengan sel sperma terlalu cepat. Jadi artinya begini, Usbua, mungkin ayah bunda sudah punya bayangan bahwa rahim itu seperti bohlam. Kemudian ada saluran kiri kanannya yang dimana di kiri kanan itu kita punya indung telur atau ovarium. Indung telur atau ovarium yang berada di kiri kanan ini yang menghasilkan sel telur atau ovum. Jadi kiri kanan yang menghasilkan ovum ini ketika dipancarkan, dikeluarkan oleh ovarium, kemudian dia memasuki saluran. Saluran ini yang disebut tuba falopii. Nah, kemudian si sperma yang masuk melalui leher rahim, kemudian ke kandungan, kemudian ke saluran yang kiri kanan. Apabila terlalu cepat pertemuannya, belum waktunya, kemudian dia dibuahi dan hamil di saluran tadi, itu yang disebut dengan kehamilan ektopik. Kehamilan ektopik itu ekto itu di luar, kehamilan di luar rahim. Nah, ini akan karena bukan tempatnya, saluran itu kan kecil kayak selang air, kemudian dia tumbuh membesar, nah akan terganggu. Nah, itu yang harus dioperasi dikeluarkan. Jadi kalau makin besar dia akan menyebabkan rasa nyeri pada ibunya yang sedang hamil itu dan harus dikeluarkan. Jadi kehamilan ektopik terganggu itu kehamilan yang tidak pada tempatnya pada rahimnya. Demikian juga apabila pertemuan antara sel telur dengan sperma yang terlambat kemudian turun ke bawah itu bisa di leher rahim. Kalau di dekat leher rahim juga akan mengakibatkan kehamilan ektopik yang terganggu dan bisa menyebabkan nyeri yang hebat dan perdarahan juga sehingga harus dikeluarkan. Jadi yang normal itu adalah di dinding rahim bagian atas. Kira-kira begitu, Bob. Keren, Insya Allah. Dan nanti ayah bunda lihat ya, semua penjelasan itu di ujung surah Al-Mu'minun, ayat awal dari ayat 1 sampai nanti ayat belasan. Nah, dijelaskan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka amat terberkati Allah. Dialah sebaik-baiknya pencipta. Jadi dari semua yang keribetan itu yang tadi diceritakan, ayah bunda kagak ngerti ketika lagi berkumpul. Gimana cara ngatur yang nggak ngerti. Apalagi anaknya yang lagi dibuahin nggak ngerti. Semua kita nggak tahu. Dan itu semua bekerja dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Udah nggak tahu bagaimana ikhtiarnya untuk menjadi manusia, orang tuanya juga nggak tahu bagaimana ikhtiar jadi manusia, segitunya masih berani mendustakan Allah. Maka wailul yauma izin lil mukazzibin. Celaka bagi orang yang mendustakan. Tadi itu dikasih tahu sama Dr. Lucy bahwa dari ovum aja nggak tahu berjuta-juta. Sperma ada ratusan juta. Jadi kalau nggak salah 150 juta sekali itu datang. Dan yang diterima cuma satu sperma. Ovum juga begitu. Dan nanti dibuang. Kadang-kadang juga dari sekian kali hubungan suami istri, nah itu nggak membuahkan sama sekali. Maknanya bukan kuasa kita, bukan kuasa orang tua kita, tapi hanya kuasa Allah. Dan di dalam surah Al-Mu'minun, nah ayah bunda bakal tahu surat 23. Hingga semua fase-fase tadi, nah Dr. Lucy baru menceritakan tentang pembuahan. Belum lagi bicara tentang zigot, belum bicara tentang dia janin, belum lagi janin yang tadinya cuma daging, bertulang. Bertulang kemudian dikasih kulit sama Allah. Kasih rambut, kasih mata. Maka lahirlah manusia, fatabarakallah ahsanul khaliqin. Maka terberkati Allah. Setengah dialah sebaik-baiknya pencipta. Dan segitu dahsyatnya, ayah bunda, masih banyak orang yang mendustakan Allah. Nah ini diingetin
ayat 19 sampai 23 Allah ingetin lagi, wailu yaumaidin lil mukatsibin alam nakhluqukum min ma'in mahin faja'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fa ni'mal qadiru. Kami sebaik-baiknya yang menentukan. Ada anak yang terlahir matanya lengkap, banyak. Ada yang matanya nggak buka, ada. Ada yang anak yang terlahir telinganya fungsi, banyak. Ada yang keluar telinganya nggak fungsi. Ada yang kaki tangannya lengkap, ada yang nggak lengkap. Ada yang perutnya bermasalah. Ada yang sehat 100%. Maka bukan maunya kita, bukan juga maunya orang tua kita. Semuanya Allah yang desain. Dan kalau Allah bilang itu kami sebaik-baiknya yang menentukan, ayah bunda, maka tidak ada anak yang kekurangan. Jadi kalau Allah lahirkan, nggak ada yang kekurangan. Pasti semuanya sudah yang sebaik-baiknya desain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang tua yang ngeluh, yang udah tua renta masih mikirin anak saya terlahir berkebutuhan khusus. Nanti kalau saya mati siapa yang ngurus dia? Enggak. Banyak tuh yang mikirin seumur hidup tentang anak yang berkebutuhan khusus, tapi malah anaknya masih survive. Lebih mandiri. Saya sering angkat Najah, Muhammad Najah yang cerebral palsy. Mamanya sering bicara itu. Dan rupanya Allah panggil dalam usia muda mamanya duluan. Dan sekarang Najah malah survive. Jadi jangan pernah mengkhawatirkan apa yang Allah ciptakan. Karena faqadarna fa ni'mal qadirun, kami yang sebaik-baiknya. Malah memberikan ketetapan. Nah demikian juga rezeki ayah bunda. Nggak usah dipikirin. Rezeki anak kita, cucu kita, segala macam. Karena rezekinya bukan kita yang jamin, bukan. Cuma kita disuruh takut saja meninggalkan zuriat yang diafan. Zuriat keturunan yang lemah. Nah, karenanya kita berikan semua yang kita bisa. Kalau anak burung aja sama induknya dari ketinggian disuruh belajar apa namanya? Belajar terbang. Induknya tahu tuh bakal jatuh dan bakal sakit. Tapi induknya tahu tuh, bahwa kalau tidak pernah diajarkan begitu, dia tidak akan pernah terbang. Maka dorong. Dia harus jatuh, merasakan jatuh. Sama ikan yang di air. Para induknya tahu tuh, anaknya nggak usah disekolahin renang. Biarin berenang sendiri. Dan ayah bunda bakal ngerti tuh, tentang bagaimana ikan ngajarin berenang kepada anak-anaknya. Ngejagain. Dan udah gede sendiri, jalan. Dan ikan nanti pelajari bagaimana siklus salmon. Dia ikan air tawar, ayah bunda. Nanti dia gedenya di air asin, di laut. Dan nanti kalau dia sudah masuk waktunya kawin, nah ini kan bicara tentang kawin, siklusnya sama. Dia ada sperma, dia ada ovum, dia akan membuahi. Nanti kalau tadi disebut sel telurnya ada dalam perut, nah ikan juga ada. Nanti tinggal dikeluarin bentuknya telur atau sudah jadi bayi. Nah balik nih ikan. Kalau sudah tiba waktunya kawin, salmon dia bakal melawan arus. Dan balik lagi ke kampungnya. Dan begitu sampai di sungai air tawar itu, mereka kawin, mereka pembuahan, telur-telurnya taruh di pinggir. Sampai nanti sudah netes, dan kemudian dijaga sama yang jantan, ditaruh di mulut. Begitu sudah mulai berenang,
Nah, di pinggir-pinggir, ntar kalau sudah mulai yakin, geser. Mulai main berani ke tengah berenang, ke bawah arus lagi, sampai lagi ke laut. Dan itu siklus, ayah bunda, siklus. Ada yang orang Bogor lahirnya, tinggalnya di Kalimantan, ada tuh. Ada yang orang Jawa tinggalnya dari Papua, ada tuh. Ada yang orang mana pokoknya, orang Sulawesi, ntar tinggalnya sampai Eropa, ada. Ntar ke bawah arus. Nah, dia sendiri terhadap hidupnya nggak bisa menentukan. Seperti Uspop nih, udah pindah, nggak bisa nentuin. Pokoknya mau dibawa kemana sama Allah, jadi yang taat, nurut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan mendustakan Allah. Nah itu bahwa ini disebut la haula wala quwata illa billah. Jangan ngeluh, jangan banyak ngeluh hidup. Kenapa ya Allah? Engkau ciptakan aku hitam, jelek, pendek, miskin, hidup lagi, lengkap dah. Hidup tuh ngeluh. Pokoknya kalau yang ngeluh tuh semua manusia pasti bisa. Tapi yang bersyukur tuh dikit. Faqalilum min ibadiyas syakur. Ntar cari ya ayatnya tuh. PR, maaf bunda. Waqalilun, amat sedikit. Min ibadiyah, dari hamba-hambaku syakur, yang pandai bersyukur. Jadi manusia yang sedikit, kalau ngeluh tuh mendustakan ciptaan Allah yang dahsyat banget. Tapi kalau bersyukur, alhamdulillah. Jadi bersyukur atas anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Dikasih uang banyak, nggak ngeluh. Dikasih rumah yang gede, nggak ngeluh. Itu keren. Dikasih mobil bagus, nggak ngeluh. Dikasih anak, cucu, pintar-pintar, soleh-soleha, taat beragama, bertakwa, nggak ngeluh. Wah, udah hebat dah kalau begitu. Pokoknya jangan ngeluh ya, ayah bunda. Pokoknya banyak syukur. Dalam kondisi apapun juga. Lagi banyak duit, pokoknya jangan ngeluh. Ucapin alhamdulillah. Ya. Jadi bersyukur. Dan ayah bunda nggak tahu nih kadarnya uang duit banyak. Nggak tahu kan? Kadarnya uang banyak tuh ayah bunda nggak bakal tahu. Termasuk saya nggak bakal tahu. Uang banyak tuh berapa Usbop? Uang banyak tuh ayah bunda. Kalau 10.000 banyak itu. Bagi orang yang nggak punya duit. Itu. Uang 1.000 triliun dikit bunda. Bagi orang yang nggak bersyukur. Nih kalau contoh Bu Sri Mulyani cuma dikasih APBN 1.000 triliun buat tahun 2025. Pusing pasti dia itu kurang katanya. Jadi uang banyak, uang dikit orang nggak ngerti. Ya, jadi uang banyak tuh kalau kita syukur, uang sedikit kalau nggak bersyukur itu dia. Jadi Pak Prabowo dikasih budget 1.000 triliun, pasti geleng-geleng kepala. Waduh, pusing, duitnya dikit. Gitu. Jadi uang banyak, uang sedikit itu nggak ngerti pokoknya manusia. Jadi rupanya sedikit dan banyaknya itu ada dalam bersyukur. Ada dalam bersyukur. Jadi kalau bersyukur ntar rumusnya pasti Allah tambahin. Pasti Allah tambahin. Nah itu jadi ayah bunda. Makanya bersyukur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan udah dikasih anak. Puyeng nih. Anak banyak. Padahal ada orang yang belasan tahun nggak dikasih-kasih sama Allah. Dia berharap. Jadi kita nggak ngerti itu. Gimana sih? Yang disebut banyak, yang disebut sedikit itu kita nggak ngerti. Jadi yang kita tahu adalah bersyukur. Bersyukur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau ngelihatnya terus ke atas, nanti nggak bersyukur. Ngelihatnya ke bawah. Nah, pesan buat ayah bunda. Kalau lagi sakit, jangan ngeluh.
Datang aja dah ke rumah sakit, lihat orang yang lebih parah lagi. Oh, sehat tuh kita langsung rasain. Kalau duitnya udah mulai sedikit, jangan ngeluh. Nggak usah pakai gemeter dah. Kalau ngeliatin buku tabungan, m-banking, nah kan kadang-kadang banyak yang gemeter. Nggak usah. Liatinlah orang-orang yang susah. Ntar coba dikeluarin dah. Sedekah yang ngagetin buat mereka. 100.000 buat kita barangkali nggak cukup. Tapi begitu Anda sedekah 100.000 buat orang yang kelaparan, Anda bakal ngeliat. Dia nangis bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tiba-tiba Allah kasih kita, hati kita rasanya lapang. Jadi kita berasa, rezeki kita ini banyak. Gitu. Nah, karena itu, ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dah, jangan ngeluh, jangan mendustakan Allah, banyak-banyak bersyukur. Jadi, kalau duit lagi banyak, bersyukur aja, nggak usah ngeluh. Kalau rumah lagi lapang, bagus-bagusnya, dah bersyukur aja, nggak usah ngeluh, ya. Jadi pokoknya terus bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Jazakallah.